يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum Tat, mohon dijelaskan siapa saja yang harus membayar fidyah apabila meninggalkan puasa Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang siapakah yang harus membayar fidyah apabila tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sudah mukallaf. Akan tetapi di bulan Ramadan ada beberapa golongan yang mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Yaitu yang pertama adalah orang yang sakit atau orang yang bepergian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra al-ayah. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau pada bulan Ramadan kebetulan kita sakit sehingga tidak mampu atau susah untuk melakukan berpuasa, apabila kita bepergian itu diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak berpuasa. Namun harus mengqadha di hari lain, yaitu harus melakukan puasa di bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa itu boleh tidak berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa. Jika dia tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Orang yang tidak mampu melakukan puasa pada bulan Ramadan itu ada beberapa golongan, di antaranya adalah orang yang sudah pikun. Yang kedua,
orang yang sakit kronis, jadi sakit menaun, maka apabila tidak berpuasa nanti membayar fidyah. Dan juga termasuk pekerja berat. Pekerja berat itu boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah. Dan golongan selanjutnya yaitu orang yang hamil atau orang yang menyusui, itu adalah membayar fidyah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngan Anas bin Malikin al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatra sholati wa 'anil hamili awil murdi'i as-sauma rawahul khamsah. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu meletakkan atau membebaskan untuk musafir dari berpuasa dan separuh sholat, maksudnya boleh mengqashar sholat. Dan bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui dibebaskan untuk berpuasa. Dalam arti orang yang hamil atau orang yang menyusui adalah boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus membayar fidyah. Berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, annahu qala usbita lil khubla wa murdi'i an yuftira wa yut'ima fi kulli yaumin miskina. Sudah ditetapkan, diwajibkan bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, agar supaya keduanya memberikan fidyah, memberikan tebusan, memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Jadi yang pertama, orang yang tidak mampu, alladzi yutikunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang yang tidak mampu seperti yang kami sebutkan, yaitu orang yang sudah jumbo, sudah tua, pikun, orang pekerja berat, orang yang sakit kronis, orang yang menyusui, orang yang hamil, itu apabila tidak berpuasa pada bulan Ramadan maka wajib membayar fidyah. Hanya membayar fidyah, jadi tidak usah qadha. Tidak ada dalil yang menjelaskan harus mengqadha. Membayar fidyah itu tebusan. Jadi harus membayar puasa yang ditinggalkan, sebanyak puasa yang ditinggalkan. Adapun fidyah itu para ulama menjelaskan yaitu 1 mud. 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 telapak tangan orang Arab. Jadi kalau di sini ya sekitar 3/4 liter. Jadi sekitar 3/4 liter itu adalah fidyah. Maka para ulama kebanyakan menetapkan itu ya 1 kilo atau 1 liter. Sekali tidak berpuasa memberi makan seorang miskin sekali. Jadi tidak 3 kali, tapi sekali.
misalkan 1 kilo itu seharga 10.000, ya bisa kita berikan kepada fakir miskin berupa uang, yaitu 10.000 sekali tidak puasa. Tinggal menghitung selama Ramadan tidak puasa berapa kali. Dan fidyah itu bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Sekarang tidak puasa, sorenya langsung memberikan fidyah. Atau setelah bulan Ramadan. Jadi dihitung berapa dia meninggalkan puasa, kemudian baru memberikan kepada orang miskin. Itu juga diperbolehkan. Akan tetapi kalau dilebihkan itu lebih baik. Jadi fidyah itu ukurannya sekali makan. Sekali makan lauk pauknya, minumnya, sekali makan kira-kira berapa nominalnya. Tapi kalau dilebihkan itu adalah lebih baik. Maka dari itu adalah tata cara membayar fidyah. Adapun golongan yang ketiga adalah orang yang tidak boleh berpuasa. Jadi golongan ketiga itu orang yang tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, harus mengqadha hari-hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Yaitu orang yang baru menstruasi dan juga orang yang baru nifas. Maka Rasulullah bersabda, laisa idza hadat lam tusolli wa lam tasub. Qulna bala. Rawal Bukhari. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah wanita jika menstruasi, jika baru nifas, tidaklah sholat dan tidaklah puasa. Maka kami Aisyah menjawab, benar ya Rasulullah. Jadi nifas itu adalah sebetulnya haid yang tertunda. Maka nifas itu hukumnya sama dengan haid. Ngan Aisyata kana yusibuna dzalika fa nu'miru bi qada'i shaum wala nu'miru bi qada'i shalah. Rawahul Muslim. Bahwa kami ketika itu baru haid atau nifas, kami diperintahkan mengqadha shaum, puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat. Jadi kesimpulannya, pada bulan Ramadan itu ada 3 golongan yang mendapat rukhsah. Yang pertama adalah boleh tidak berpuasa, boleh puasa. Kalau tidak berpuasa harus mengganti pada hari lain, yaitu orang bepergian atau orang sakit. Kemudian tidak boleh puasa, tetapi harus mengganti pada hari yang lain, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas. Yang terakhir, orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang sudah pikun, pekerja berat, orang yang sakit kronis, wanita hamil, wanita menyusui, apabila tidak berpuasa pada bulan Ramadan harus membayar fidyah, tidak perlu mengqadha, cukup membayar fidyah. Saya kira cukup dari saya. Demikianlah keterangan dari kami. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.